Satu, dua, tiga, ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan aku Theo. Dan terima kasih udah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang sobat sejarah, dan lebih spesifiknya itu tentang biografi. Dan pada kali ini kita akan menjelaskan tentang biografi Ibu Susi Pujastuti, di mana ibu ini itu tidak takut dan tidak gentar ketika misalnya melihat ada kapal mencuri ikan, itu diledakkan saja tanpa takut dan pakai aba-aba. Satu, dua, tiga, ledakan. Itu adalah ikoniknya Ibu Pujastuti. Dan tanpa berlama-lama, siapin cemilannya, tarik selimutnya, gas. Kita cerita. 2, 1. Nama panjangnya adalah Susi Pujastuti. Dia adalah seorang wanita yang kelahiran 15 Januari 1965. Ia adalah wanita yang sering atau kerap dipanggil Ibu Susi, di mana Ibu Susi ini sempat menempuh pendidikan SMA di SMAN 1 Yogyakarta, di mana Ibu Susi ini itu tuh waktu kelas 2 dia itu sempat menempuh pendidikan di jenjang kelas 2 ini, tapi dia itu diduga atau jadi teori konspirasi bahwasannya Ibu Susi ini tuh dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Karena Ibu Susi diduga itu diam-diam melakukan gerakan golput atau golongan putih, dimana pada umur 18 tahun itu kan udah kayak memiliki hak suara, namun Ibu Susi ini tidak menggunakan hak suaranya. Dan pada akhirnya Ibu Susi Pujastuti ini dikeluarkan dari sekolah itu. Kenapa sih? Kan cuman golput. Ya, walaupun golput teman-teman, pada tahun itu golput itu dilarang dan dianggap sebagai penentangan gitu loh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita golput itu sama dengan kita kayak menentang atau gimana gitu. Jadi kayak gak boleh lah pokoknya golput pada tahun itu. Sehingga kalau misalnya ketahuan golput itu bisa dikeluarkan atau namanya tercemar dan lain-lain sebagainya. Dan teman-teman semua, pada 1983 Bu Susi ini itu tuh kayak udah keluar dari sekolah, dan dia itu kayak memberanikan diri untuk menjadi pengepul ikan. Apa sih pengepul ikan? Pengepul ikan tuh dimana ada seorang yang dia ngumpulin ikan, lalu dia jualin ke desa-desa atau ke rumah-rumah dengan bisa dikatakan door to door lah ya. Kayak dia nganterin, ini mau beli ikan. Ikannya benar-benar segar teman-teman, benar-benar fresh. Kenapa? Karena Ibu Pujastuti ini menjaga kualitas ikannya banget. Dan pada akhirnya Ibu Pujastuti ini berhasil mengembangkan bisnisnya itu yang dari kecil-kecilan, dari rumah ke rumah, jadi bisa bikin PT. Jadi nama PT-nya adalah ASI Pujastuti Marsin Product, dan memiliki kayak apa ya, kayak produk unggulan. Contohnya itu ada namanya lobster yang diberi nama atau diberi merek itu adalah namanya Susi Product teman-teman semua. Jadi Bu Susi ini berkembang pesat. Kenapa? Karena emang Bu Susi ini tuh menjaga kualitas, jadi nama brandnya terkenal juga. Kayak dia tuh naik juga bisnisnya, bukan cuma di Indonesia saja, tapi Asia dan Amerika. Disinilah muncul awal mula permasalahan, dimana Bu Susi ini masih ingin mempertahankan kualitas. Kenapa? Karena kan di pengirimannya atau pengirimannya jauh nih. Nanti kalau misalnya lama di pengiriman, pastinya nanti akan busuk, akan kurang lah kualitasnya, sehingga nanti akan menurunlah permintaan pembeliannya. Jadi Bu Susi ini berpikirlah, pasti orang-orang biasa akan membeli kayak truk atau mobil yang ada apanya, ada pendinginnya. Tapi beda dengan Bu Susi. Bu Susi ini tuh mengambil keputusan besar dengan meminjam uang ke bank sebesar 20 miliar untuk membeli satu pesawat yang digunakan emang khusus untuk nganterin ikan atau lobster itu. Tapi lama-kelamaan ya jadilah maskapai sendiri dengan nama Air Susi Air ya, dengan nama Susi Air teman-teman semua. Jadi Bu Susi ini itu kayak namanya perlahan-lahan berkembang pesat. Jadi bisnisnya bukan cuman di Indonesia saja, tapi udah di luar negeri. Jadi teman-teman semua, Bu Susi ini udah punya maskapai sendiri dengan nama Air Susi. Juga dia udah punya PT sendiri dengan nama PT ASI Pujastuti Marsin Product, di mana Bu Susi ini
benar-benar berkembang. Jadi pada 26 Oktober 2014, Bu Susi ini ditunjuk menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, di mana Bu Susi ini itu dipercaya untuk mengelola kelautan dan perikanan ini, teman-teman semua. Dan awal-awal ia menjabat menjadi menteri, banyak tuh dari masyarakat yang kayak bilang kayak gini, Ibu Susi itu kan lulusan SMP dan dia cuma punya ijazah SMP, kenapa sih ditunjuk menjadi Menteri Perikanan Kelautan? Dan Bu Susi ini benar-benar menunjukkan bahwasannya ijazah itu bukan hanya sebagai patokan, bukan cuma menjadi patokan, tapi bagaimana cara kita mengelola itu dari pikiran kita, kecerdasan kita ya. Jadi Bu Susi ini menunjukkan bahwasannya saya wanita cuma lulusan SMP bisa jadi menteri dan juga bisa sebagus ini loh kerja saya. Apa sih, kayak mana sih kerja Bu Susi? Jadi ada satu cerita di mana Bu Susi ini ketika dia itu ngelihat atau tahu kalau misalnya ada pencurian ikan, Bu Susi ini akan melakukan secara tegas untuk membom atau menghancurkan kapal itu dengan secara brutal, teman-teman semua. Di mana ada satu ikonik kayak gini. 1, 2, 3, ledakan, benar-benar diledakkan di waktu itu juga, dimana Bu Susi ini tanpa ragu dan tanpa takut dia ledakan itu si kapal-kapal itu, kapal-kapal pencuri, dia hancurkan oleh sama Bu Susi ini. Keren banget Bu Susi. Dan Bu Susi ini itu menjadi menteri ke-6, menteri kelautan atau perikanan ke-6 di Indonesia. Jadi sekarang itu Bu Susi udah nggak jadi menteri perikanan atau kelautan lagi, tapi namanya tetap dikenang sebagai Ratu Laut, teman-teman. Ratu Kelautan gitu. Jadi teman-teman semua, sampai di situ saja biografi tentang Ibu Susi Pujiastuti pada kali ini. Kenapa? Karena mungkin banyak lagi, tapi kita cuman ngasih spill dikit ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, begitulah cerita tentang perjalanan Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih udah klik video ini, dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Juga buat teman-teman semua, jangan lupa di follow IG dan TikTok saya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.